Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Dan seperti biasa saya akan melanjutkan film Lost yang kemarin dan tentunya ceritanya semakin seru. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Agus Subagio, Widya Lestari, dan Zaldiril yang sudah mensupport saya dengan berbagai rezekinya. Semoga terganti dengan yang berlipat ganda. Dan ini saya sudah nganjuk rokok sama kopi kesukaan saya karena tentunya pemberian dari kalian tidak akan langsung bisa diambil sebelum tanggal 25. Karena kalian sudah penasaran macam mana kelanjutan ceritanya, jadi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Who is this? Who is this? I'm one of the survivors of Oceanic Flight 815. Right there. Kemudian saat itu Jack pun menghubungi Harley dengan mengatakan kalau tim penyelamat akan datang untuk menjemput mereka semua. Oleh karena itu Jack pun menyuruh kepada Harley untuk bersiap-siap sementara dirinya akan membawa mereka semua kembali pergi ke pinggir pantai. Tapi di sini Henry mengatakan kepada Rose kalau mereka semua akan mati dan meminta kepada Rose untuk membawa Alec pergi sejauh mungkin. Namun Rose yang sudah muak malah menghajarnya. Sementara di pantai terlihat Desmond sudah kembali dan di sini Desmond mengatakan kalau kapal dari Naomi beserta orang-orangnya adalah orang jahat yang berniat akan menghancurkan pulau ini dan membunuh mereka semua. Kemudian Harley pun langsung menanyakan kepada Desmond di mana Charlie. Dengan berat hati Desmond menyampaikan kalau Charlie sudah berkorban untuk menyelamatkan mereka semua alias sudah meninggal. Mendengar itu jelas saja mereka semua pun sangat merasa sedih karena tidak menyangka kalau Charlie akan pergi secepat mungkin menyusul Mang Dodo. Di sisi lain mereka baru menyadari kalau Naomi sudah tidak ada. Oleh karena itu Jack pun langsung menanyakan kepada Henry di mana Naomi, tapi jelas saja Henry sendiri tidak tahu kemana Naomi pergi. Kemudian Rose memberitahukan kalau dirinya menemukan jejak darah dari Naomi dan kemungkinan besar Naomi belum pergi jauh. Oleh karena itu Rose berniat akan pergi untuk mencarinya. Kemudian Jack pun meminta kepada mereka semua untuk kembali ke pantai karena dirinya akan pergi dengan Rose untuk mencari Naomi. Sementara di pantai mereka bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran melawan orang-orang dari Naomi yang sepertinya akan sangat mengedankan sekali. Singkat waktu, malam pun poek dan mereka memutuskan untuk pergi bertemu dengan Jack. Tapi di sini Harley malah terpisah dengan rekan-rekannya dan hal itu membuat si gemblung menjadi panik sekaligus takut. Apalagi tiba-tiba saja dirinya ada di depan rumah Jacob. Tapi karena merasa penasaran si gemblung pun mencoba untuk mendekati rumah tersebut hingga tiba-tiba. Dan ya, hal itu membuat si gemblung langsung berlari. Tapi sialnya entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja rumah tersebut ada di hadapannya. Dan ternyata itu adalah si John. Di sini si John mengetahui kalau Charlie menuliskan di tangannya bahwa kapal yang akan datang bukanlah kapal Penny, melainkan kapal orang-orang yang jahat yang akan membunuh mereka semua. Dan si John akan mencoba sebisa mungkin untuk menyelamatkan mereka semua karena dirinya tidak ingin kematian dari Charlie menjadi sia-sia. Sementara itu mereka masih belum bisa menemukan Naomi karena ternyata Naomi sudah menipu mereka dengan membuat jejak palsu, ditambah lagi telepon milik Naomi yang dipegang oleh Jack tiba-tiba saja hilang. Ternyata telepon tersebut sudah diambil oleh Cat karena Cat berhasil menemukan jejak yang asli dari Naomi. Dan Cat yang saat itu sedang mencari Naomi tiba-tiba saja dirinya diserang oleh si cucungik Naomi. Setelah berhasil mengambil telepon tersebut dan mengatakan semuanya kepada temannya, si Naomi yang sudah terluka oleh si John pun mati. Ya, Mama. Sementara Harley sudah berkumpul kembali dengan mereka. Tidak lama John datang dan mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengingatkan kepada Jack tentang orang-orang dari Naomi yang akan membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. Ternyata itu adalah Sun Hua dan kawan-kawannya yang sudah kembali. Jelas saja hal itu membuat mereka sangat senang karena bisa bertemu kembali. Dan di sini Desmond tidak tega untuk mengatakan kabar dari Charlie kepada pacarnya yaitu Claire. Namun dengan berat akhirnya Harley yang menyampaikan hal tersebut kepada Claire. Mendengar itu tentu saja Claire pun benar-benar sangat merasa sedih karena selama ini hanya Charlie lah yang selalu ada untuk menjaga dirinya dan juga anaknya. Charlie's dead. What happened? He was trying to help us. Tidak lama Rose dan Henry datang dan tiba-tiba
Ternyata Jack masih marah kepada si John, namun Said dan Sawyer langsung memisahkan mereka berdua. Tidak lama Kate datang dan mengatakan kalau Naomi sudah meninggal. Dan ternyata Naomi berniat untuk melindungi mereka semua, bukan untuk membunuh mereka. Tapi tetap saja si John tidak percaya kepada Naomi dan sangat yakin kalau teman-teman Naomi akan membunuh mereka semua. Dan kali ini Harley sangat setuju dengan pendapat dari si John, karena tentu saja ini semua karena Charlie yang sudah berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Kemudian Harley memutuskan untuk bergabung dengan si John, dan ternyata banyak dari mereka yang ikut bergabung dengan si John, termasuk si Sawyer, meskipun Kate sudah mencegahnya. Namun mau bagaimanapun juga Jack tidak berhak untuk melarang mereka ikut dengan si John, karena tujuan dari mereka hanya ingin tetap hidup. Singkatnya, setelah mereka semua kembali ke pantai, Jack dan Kate mendengar suara helikopter dan mereka melihat ada seseorang yang turun menggunakan parasut. Melihat itu dengan cepat mereka langsung berlari seedan-edannya. Dan sesampainya di suatu tempat mereka bertemu dengan seorang pria yang baru saja mendarat. Dan pria ini bernama Daniel yang sengaja datang ke sini hanya untuk menyelamatkan Jack dan juga mereka semua. I'm here to rescue you. Sementara di luar pulau terlihat sebuah robot penyelam yang ternyata berhasil menemukan puing-puing pesawat Oceanic Air, karena ternyata pesawat tersebut jatuh di Indonesia, yaitu di pantai Bali. Loh, kok di pantai Bali? Kemudian Kate pun memberikan telepon milik Naomi kepada Daniel, dan di sini mereka merasa curiga karena melihat Daniel membawa sebuah pistol. Setelah itu Daniel menggunakan telepon tersebut untuk melacak temannya yang ada di dalam helikopter. Singkat waktu, pagi pun caang dan terlihat di sana si John sedang menikmati sejuknya air hujan. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke markas bekas The Water. Dalam perjalanan di sini si John memberitahukan kalau dirinya bertemu dengan si Emul dan menyuruhnya untuk menyelamatkan mereka semua dari ancaman yang akan datang. Sementara itu mereka masih mencari helikopter dari Daniel dan Kate berhasil menemukan barang dari helikopter tersebut. Namun ketika membukanya, Jack cukup terkejut karena menemukan sebuah masker lengkap dengan bajunya. What's this for? Kemudian Jack pun bertanya kenapa Daniel membawa senjata dan untuk apa masker ini. Mendengar itu akhirnya Daniel pun terpaksa berkata jujur kalau ternyata tujuan dirinya datang ke sini bukan benar-benar untuk menyelamatkan mereka semua, akan tetapi untuk melakukan sebuah misi. Tidak lama Daniel mendapatkan sebuah sinyal dari temannya dan mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Sesampainya di pantai, Daniel melihat temannya yang tidak sadarkan diri dan Jack langsung pergi untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba kemudian pria yang bernama Miles ini bertanya kepada Kate di mana Naomi dan mengira kalau Kate yang sudah membunuhnya. Setelah melihat mayat dari Naomi dan Daniel mendapatkan sinyal dari temannya yang masih selamat. Dan di sini Jack menyuruh kepada mereka untuk meletakkan senjatanya, namun mereka menolaknya hingga akhirnya Juliet dan Said memberinya kejutan. Dan ternyata temannya yang bernama Charlotte tersangkut di atas pohon. Dengan terpaksa dirinya pun langsung melepaskan parasutnya dan langsung terjun ke dalam sungai. Tidak lama setelah itu John dan rombongannya datang dan langsung menolongnya. Dan di sini Charlotte tidak percaya kalau mereka semua masih hidup. Sementara itu mereka terlihat takut kepada Charlotte karena yang mereka tahu kalau orang-orang dari Naomi adalah orang yang jahat. Ditambah lagi Charlotte membawa senjata dan juga sudah menghubungi teman-temannya. Mendengar hal itu kemudian si John pun langsung membawanya untuk pergi dari tempat tersebut. You're coming with us. Sedangkan Said melihat sebuah benda yang bergerak dengan cepat dan mereka langsung berlari untuk mengejarnya. Dan sialnya ternyata itu adalah si Vincent dan Jack mengetahui kalau si John sudah menangkap Charlotte. Di sisi lain ternyata seorang pilot helikopter tersebut yang bernama Frank ternyata masih hidup. Kemudian dirinya pun menembakkan pistol suaranya untuk meminta bantuan. Melihat itu Charlotte mengatakan kalau itu adalah temannya, namun mereka tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu Charlotte pun memutuskan untuk pergi seorang diri, tapi tiba-tiba Henry langsung. Dan untung saja Charlotte memakai rompi anti peluru. Sementara itu mereka berhasil menemukan Frank. Dan ternyata Frank berhasil mendaratkan helikopter tersebut dengan mulus. Kemudian mereka pun langsung melihatnya. Dan hal itu membuat Jack sangat merasa senang.
Namun ternyata helikopter ini terdapat kerusakan, akan tetapi beruntungnya Said bisa memperbaikinya. Tidak lama Kate dan Daniel datang sambil membawa mayat Naomi. Di sini Miles mengetahui kalau Juliet adalah anak buah dari Henry dan dirinya sangat marah karena ternyata tujuan mereka datang ke sini hanya untuk menangkap si Henry. We're here for Benjamin Linus. Di tempat lain Sawyer terlihat sangat marah kepada Henry dan si John langsung mengambil alih senjatanya. Kemudian Henry memberitahukan kalau Charlotte datang ke sini bersama 2 orang temannya dan juga 1 pilot. Yang ternyata Henry memiliki mata-mata di atas kapal tersebut sehingga Henry mengetahui tujuan mereka datang ke pulau ini hanya untuk menangkap dirinya. They want me. Sementara itu Said berniat akan membawa Charlotte dari tangan si John, tapi dengan syarat dirinya ingin dibawa ke kapal milik mereka. Dan tentu saja Frank menyetujuinya. You bring Charlotte back safe and I will take you off to something. Were you close to her? Nope. Sementara itu Harley menyarankan kepada si John untuk melepaskan Charlotte karena dirinya sangat yakin kalau Charlotte tidak akan berbuat jahat. Namun jelas saja John tidak setuju karena dirinya masih belum percaya. Dalam perjalanan Miles menanyakan bagaimana mereka bisa terpisah menjadi 2. Said memberitahukan kalau sebagian dari mereka merasa takut kalau orang-orang dari kapal akan membunuh mereka. Singkatnya mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan dan langsung masuk ke salah satu rumah. Di sini mereka mendengar suara dari seseorang dan ternyata itu adalah si Gemblung. Di sini si Gemblung memberitahukan kalau si John sudah meninggalkan dirinya karena berbeda pendapat. Setelah itu mereka pun mulai mencari Charlotte yang kemungkinan besar masih ada di tempat tersebut. Look for anything that might show where they've gone. Dan di sini Said berhasil menemukan banyak sekali paspor dan juga dokumen milik Henry. Namun tiba-tiba saja si botak muncul sambil melodongkan beceng. Dan sialnya ternyata si Gemblung Harley sudah menjebak mereka bertiga. Kemudian Said pun ditahan bersama dengan Henry. Sementara Kate disandra oleh Sawyer. Ternyata alasan Sawyer ikut bersama dengan si John karena dirinya tidak ingin keluar dari pulau ini. Alasannya karena Sawyer sudah banyak sekali melakukan kasus penipuan dan juga pernah membunuh seseorang. Sementara itu Said meminta kepada si John untuk melepaskan Charlotte agar dirinya bisa pergi ke kapal untuk mencari informasi tentang siapa mereka sebenarnya. Dan ternyata si John setuju dengan rencana tersebut karena ini semua demi kebaikan mereka semua. Dan kebetulan juga Henry memiliki mata-mata di atas kapal tersebut. Namun tentu saja Henry tidak akan mengatakan siapa orangnya. Who? It's a secret. Sementara Desmond memaksa ingin ikut untuk pergi dari pulau ini dan Frank pun memperbolehkannya. Tidak lama Said datang bersama dengan Charlotte dan di sini Jack merasa heran karena Kate tidak ikut bersama dengan Said. Said memberitahukan kalau Kate memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan si John. Sementara si Miles ditukar dengan Charlotte dan Frank pun harus menepati janjinya untuk membawa Said. Setelah itu Frank pun memutuskan untuk kembali ke kapal. Sementara Charlotte dan Daniel akan tetap di sana karena mereka masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan tanpa buang-buang waktu saat itu juga mereka pun langsung saja berangkat sambil membawa mayat Naomi. Dan di sini Said terlihat sangat senang karena sebentar lagi dirinya akan keluar dari pulau terkutuk ini. Dan saat itu Frank pun harus melewati arah yang sama seperti ketika mereka datang. Karena jika tidak, mungkin saja akan terjadi sesuatu yang sangat mengedankan yang akan menimpa mereka. Sementara itu si John dirinya memberikan makanan untuk Henry dan di sini si John sangat penasaran siapa mata-mata yang ada di kapal tersebut. Namun tetap saja Henry keras kepala dan tidak ingin mengatakan siapa orangnya dan tentunya hal itu membuat si John terlihat sangat marah. Melihat si Gemblung membawa makanan untuk diberikan kepada Miles, Kate pun mengatakan kalau dirinya disuruh oleh si John untuk mengantarkan makanan tersebut. Tentu saja Kate sudah berbohong karena si John tidak menyuruhnya. Namun si Gemblung yang tidak tahu memberikan makanan tersebut kepada Kate dan Kate langsung mengantarkan makanan tersebut kepada si Miles. Ternyata si Miles dikurung di dalam gudang kecil. Di sini Kate mengatakan apakah Miles tahu tentang masa lalunya. Tentu saja Miles sangat tahu siapa Kate sebenarnya. Tapi Miles tidak ingin mengatakan sebelum Kate melakukan sesuatu untuknya. Karena ternyata Miles ingin sekali bertemu dengan Henry. Sementara di pantai Jack merasa cemas karena dirinya tidak bisa menghubungi Said dan hal itu membuat Sunhwa menjadi sangat yakin kalau yang dikatakan oleh si John adalah benar. Namun Jack masih yakin kalau kapal
tersebut akan menyelamatkan mereka semua. Singkat waktu, malam harinya Kate meminta bantuan kepada Sawyer untuk melepaskan Henry dan juga si Miles. Jelas saja Sawyer yang cinta kepada Kate bersedia membantunya. Kemudian Sawyer pun langsung menemui John dan mengajaknya untuk melakukan permainan. Dan di sini Sawyer meminta agar si John tidak menyakiti Kate karena Kate berniat untuk melepaskan Henry dan juga si Miles. Mendengar itu, si John pun langsung pergi untuk melihat si Miles. Sesampainya di sana, tentunya si John menemukan Miles sudah tidak ada karena Kate sudah melepaskannya untuk bertemu dengan Henry. Dan di sini Miles membuat sebuah perjanjian dengan Henry karena tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk menangkap Henry dan diserahkan kepada bosnya. Dan di sini Miles berjanji tidak akan menangkap Henry asalkan Henry memberikan sejumlah uang kepadanya dalam waktu 1 minggu. Dan jika Henry sanggup, maka dirinya akan mengatakan kepada bosnya kalau Henry sudah meninggal. 1 week. In cash. Don't even think. Setelah selesai, ternyata Kate tidak melepaskan Henry dan menyuruh kepada Miles untuk mengatakan semua tentang dirinya. Dengan senang hati, Miles pun mengatakan kalau Kate adalah seorang pencuri dan juga seorang penipu yang sangat dicari oleh polisi. Oleh karena itu, Miles menyarankan agar Kate tetap tinggal di pulau ini, karena jika Kate kembali sudah bisa dipastikan polisi akan langsung menangkapnya. Mendengar itu, tentunya Kate pun sangat marah dan langsung membawa si Miles. Namun sialnya, si botak dan Sawyer keburu datang dan di sini si botak benar-benar sangat marah kepada Kate karena Kate sudah bertindak sakrap ingsun. Why you did what you did. Listen, John, I'm sorry. You're not welcome here anymore. Sementara di pantai, Jake sangat khawatir kepada Said dan juga Desmond. Kemudian dirinya pun meminta kepada Charlotte untuk menelpon temannya yang ada di kapal. Dengan senang hati, Charlotte langsung menelpon temannya itu. Dan ternyata mereka bertiga belum juga sampai. Mendengar itu, jelas saja Jake pun sangat khawatir kepada mereka. Singkat waktu, pagi pun caang dan di sini si John sangat marah menghukum si Miles dengan meletakkan sebuah granat di mulutnya. Dan jika si Miles membuka mulutnya sedikit saja, sudah dipastikan tubuhnya akan hancur seperti bubur. Enjoy your breakfast. Dan ternyata mereka bertiga masih dalam perjalanan menuju ke kapal. Tapi di sini mereka harus melewati badai yang sangat mengedankan sekali dan mereka berharap Frank bisa melewati badai tersebut dengan selamat. Dengan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pilot, Frank pun mencoba untuk melewati badai tersebut. Dan di sini Desmond terlihat sangat ketakutan dan hal itu membuat ingatan Desmond terlempar ke masa lalu saat dirinya sedang menjalani wajib militer. I was in a helicopter, sir. Namun anehnya, meskipun ini adalah masa lalu, tapi ingatan Desmond masih terhubung dengan masa sekarang. Itu artinya apapun yang terjadi di masa lalu, Desmond bisa merasakannya dan Desmond juga bisa merasakan dan mengetahui tentang apa yang terjadi di masa depan. Intinya ingatan Desmond bisa berpindah-pindah kapan saja dari masa lalu ke masa sekarang ataupun sebaliknya. Dan sialnya hal itu membuat Desmond mengalami hilang ingatan, bahkan dirinya tidak kenal kepada Said. Selain itu dirinya juga menjadi linglung dan berniat akan meloncat dari atas helikopter. Namun beruntungnya Said berhasil membuat Desmond menjadi tenang. Hingga tak lama akhirnya mereka pun sampai di atas kapal dan langsung disambut oleh seorang pria bernama Kimi. Yang mana si Kimi ini adalah orang yang ingin sekali menangkap Henry. Tapi di sini Desmond terus saja mengamuk karena dirinya tidak kenal kepada mereka. Dan Kimi langsung membawa Desmond ke ruangan pengobatan. Namun sialnya ingatan Desmond langsung kembali ke masa lalu. On your face! Kemudian Desmond pun menceritakan kepada temannya tentang dirinya yang bisa melihat masa depan. Dan hal itu membuat dirinya menjadi sangat frustasi karena dalam waktu singkat bisa pergi ke masa depan dan juga masa lalu. Desmond pun berniat akan menelpon Penny, namun sialnya koinnya malah terjatuh. Melihat itu, Kimi pun langsung membawa Desmond dan meminta kepada Desmond untuk menunggu dokter datang. Dan ternyata di ruangan ini ada seorang pria yang sedang diikat. Rupanya pria ini juga bernasib sama dengan Desmond yang bisa pergi ke masa lalu dengan waktu singkat. Sementara di pantai mereka masih menunggu kabar dari Said dan juga Desmond. Kemudian Daniel pun menyampaikan kalau mereka pasti akan sampai di kapal dengan selamat. Tapi kabar buruknya, salah satu dari mereka akan terkena efek samping dan sekarang efek samping itu dirasakan oleh Desmond. And what if he didn't?
then there might be side effects. Sementara itu Said menukar pistol miliknya dengan telepon milik si Frank. Kemudian Said pun langsung menelpon Jack dan hal itu membuat Jack sangat senang. Di sini Said menjelaskan ketika dalam perjalanan Desmond hilang ingatan dan sekarang sedang ada di ruangan pengobatan. Kemudian Daniel menjelaskan kalau Desmond tidak mengalami amnesia tapi mengalami stres akibat keluar dari pulau ini. Karena setiap orang yang keluar dari pulau ini besar kemungkinan mengalami hal yang sama dengan Desmond. Meskipun tidak semuanya dan hanya akan terjadi kepada orang yang terpilih atau orang yang spesial. No, this is not amnesia. Sementara itu dokter datang dan memberikan obat kepada si Ray karena terus saja ngomong. Kemudian Said dan Frank datang di sini. Said mengatakan kalau Daniel ingin bicara kepada Desmond, tapi si dokter melarangnya dan Said terpaksa melakukan kekerasan. Desmond, the phone. Di sini Daniel bertanya kepada Desmond tahun berapa sekarang Desmond. Desmond menjawab kalau sekarang tahun 1996 dan sedang ada di camp militer. Lalu Daniel menyuruh kepada Desmond untuk pergi ke Oxford bertemu dengan dirinya di tahun 1996. Kemudian Daniel menyuruh kepada Desmond untuk menyetel alatnya ke 2342 dan frekuensi 11. 2.342 and 1100. Setelah itu Desmond pun pergi ke masa lalu dan bertemu dengan Daniel. Di sini Desmond mengatakan kalau dirinya datang dari masa depan dan disuruh untuk bertemu dengan Daniel. Awalnya Daniel tidak percaya, tapi setelah Desmond menjelaskan semuanya, akhirnya Daniel pun percaya dan langsung membawa Desmond ke tempat kerjanya. Namun sebelum itu Daniel akan mencoba alat tersebut kepada tikus, dan jika berhasil maka alat tersebut akan digunakan kepada Desmond. Dan ternyata Daniel berhasil mengirim ingatan tikus tersebut ke masa depan. It worked! Kemudian saat itu Kimmy langsung mengambil teleponnya dan dirinya sangat marah karena Frank sudah membiarkan Desmond berbicara dengan Daniel. Kemudian Desmond berusaha untuk kembali ke masa lalunya. Dan di sini Desmond melihat tikus yang tadi sudah mati. Kemudian Desmond pun bertanya apakah dirinya akan bernasib sama dengan tikus tersebut. Namun ternyata Daniel sendiri tidak tahu. Oleh karena itu Daniel pun menyuruh kepada Desmond untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar sayang kepadanya. Something that you really care about. Namun sialnya Desmond malah kembali ke masa sekarang dan meminta bantuan kepada Said untuk menelepon Penny. Kemudian Ray berniat akan menolong Desmond dengan membawanya ke tempat alat komunikasi yang ada di kapal. Setelah itu mereka pun langsung melepaskan si Ray dan ternyata tiba-tiba saja pintu tersebut sudah terbuka. Di sini Desmond melihat hidung Ray berdarah sama seperti yang terjadi pada tikus itu. Kemudian mereka pun langsung pergi ke ruangan komunikasi yang sudah rusak karena sebelumnya ada seseorang yang sudah merusak tempat itu. Namun beruntungnya Said bisa memperbaikinya. Tapi tiba-tiba Ray tidak sadarkan diri dan hidung dari Desmond keluar darah. Dan sialnya tak lama setelah itu si Ray pun langsung meninggal. Di masa lalu Desmond langsung bertemu dengan Penny, tapi Penny sangat marah karena ternyata hubungan mereka sudah kandas. Kemudian Desmond menjelaskan semuanya dan meminta nomor telepon dari Penny karena nomor tersebut akan sangat berguna untuk Desmond. Lalu Penny pun langsung memberikan nomornya, kemudian menyuruh kepada Desmond untuk pergi dari rumahnya. Dan di sini Said berhasil memperbaiki teleponnya. Kemudian Desmond pun langsung menelpon Penny. Penny? Dan akhirnya baik Desmond ataupun Penny terlihat sangat senang karena setelah 3 tahun tidak bertemu, mereka bisa saling bicara meskipun hanya lewat telepon, hingga akhirnya telepon tersebut pun terputus karena baterainya sudah habis. I love you. I love you too. Sorry. Power source went dead. That's all we have. Are you all right now? Dan setelah itu, tapi bohong, bersambung. Aduh, lapar ya. Alah, karena saya lapar jadi akhiri saja ini teh. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Oke?